pernah dengar Pak Jokowi sekarang kan lagi sakit tuh Ya. katanya sih, saya belum pernah lihat, cuma lihatnya di berita. Menurut Ibu pandangan orang awam nih kan, kalau berita-berita kayak gitu gimana Bu? Responnya sebagai masyarakat bawah Coba sistemnya kayak di luar negeri gitu Pak, nggak ada batas-batas namanya kerja. melamar kerja. Ya, RW. emang sekarang kayaknya kalau misalnya bantuan-bantuan tuh hanya untuk yang keluarganya dulu gitu loh, seakan-akan Pak gitu kan Pak. Tidak ada korupsi-korupsi. Aduh, yang kaya makin kaya, yang Amin. miskin makin miskin. Assalamualaikum Bu. Namanya siapa Bu? Zulfa. Siapa? Zulfa. Nova. Zulfa. Oh Zulfa. Bu maaf, ini kan di area Tebet Eco Park ya. Ibu ojek online udah lama Bu? Ya sekitar setahun baru. Setahun. Kenapa mutusin ngojek Bu? Ya tuntutan hidup. Gimana ya, mau kerja yang lain susah, umurnya kan udah tua. Oh iya, karena ada jadi batas susah usia. kan, betul. Ngelamar sana sini juga nggak bisa udah. Resikonya ojek online bagi perempuan kan juga banyak Bu. Iya sebenarnya begitu, cuman mau gimana lagi. Iya, satu juga alasan susah nyari kerjaan. Mau jualan juga nggak ada modal kan. Betul gitu. betul. Kalau boleh tahu Bu, kalau boleh dijawab sih, emang suami kerja apa Bu? Maaf. Saya sebenarnya sih ikut orang dagang di pasar gitu tadinya. Oh iya. Cuman ini udah setahun saya pisah rumah. Oh bisa rumah tangga. Anak ada berapa Bu? Maaf. Anak ada 3. 3. Ikut Ibu Ikut. semua? Sama saya semua. Sama Ibu semua. Tinggalnya di mana Bu? Maaf. Di Pondok Gede. Pondok Gede. Oh sana ya. Iya. Daerah Taman Mini itu ya, belakangnya. Iya, Jatiwaringin. Kalau boleh tahu sehari-hari dapatnya berapa Bu? Nggak nentu sih ya. Misalnya kadang 200 tapi kan kotor. Iya belum bensin ya. Paling-paling bersih 100 kan gitu. Kadang-kadang kan kita bensinnya belum, minum jalan gitu. Tadi kan Ibu bilang saya ada 3 anak, suami kan udah tahu entah kemana lah kan gitu ya, hampir setahun. Terus Ibu mutusin ojek online ya karena tuntutan ya, kerja kemana-mana ngelamar ya, negara kita kan dibatasi usia kan. Iya betul. Jadi kita sendiri juga bingung, gak ada modal yang mau ngapain gitu. Terus kalau di ojek ini anak-anak sama siapa Bu? Jadi saya sistemnya pagi jam 6 saya keluar, nanti jam 9-an. Kan anak yang kecil masih tidur tuh. Iya. Jam 9 pulang. Terus nunggu siang. Siang nunggu kakaknya dulu, yang gede pulang, baru saya balik lagi narik gitu. Oh berarti anak yang kecil ditinggal dulu untuk nganterin Bu ya? Nganterin anak yang sekolah ya? Kalau pulang nanti anak yang gede jagain yang bontot ya? Iya. Sorry Bu jalannya. Soalnya yang bontot itu Down syndrome. Jadi nggak bisa ditinggal, nggak bisa dibawa-bawa juga. Kalau dibawa-bawa iya malah takut apa Bu ya. Kakaknya yang jagain gimana Bu? Ya udah gede kok, udah 1 SMP sama 1 SMA. Oh 1 SMP 1 SMA. Terus sebulan berapa Bu pengendapatannya? Cukup tapi Bu ya? Ya dicukup-cukupin. Cukup sih ya, disyukuri ya. Betul. Apa sih pengennya? Pengennya mah lebih, cuman bagaimana? Allah ngasih segitu kan gitu. Ya disyukuri Bu ya. Boleh, saya kan tertarik dengan cerita Ibu tadi itu dengan ya sama-sama saya juga punya cerita masa lalu, Ibu juga bercerita masa lalu, cuma menurut saya Ibu menginspirasi. Ibu dengan 3 anak, 1 ya dengan dikasih cobaan lah kan gitu kan. Terus ditambah lagi suami entah kemana kan gitu kan. Kita kembali lagi untuk si Ibu kan sekarang single factor nih, nyari uang ojek online dengan resiko ya anak di rumah kan gak ada yang jagain, kakaknya doang kan masih gitu kan. Ada nggak Bu, Ibu berharap ke pemerintah itu peduli, bukan ke Ibu aja sih, ke semuanya, yang sehingga bisa dirasain tuh bantuan seperti apa sih Bu?
Untuk sekarang ya saya kayak orang-orang kan ada PIP atau bansos-bansos Oh, itu. bansos ya Kak. Saya nggak pernah ngerasain kalau ke saya nggak pernah. Waktu itu pernah ada waktu pas COVID dulu, cuman Oh, yang Pak zaman Pak Anies ngasih beras itu ya, iya, yang 3 bulan tapi sekali. nggak pernah sampai ke saya. Itulah lucunya. KTP Tapi di mana? Pondok Gede. Di situ kan mungkin kalau misalnya itu kan pas mau ambil ada tanda Iya, tangan ada atau kalau misalnya pas sembako dulu kan tanda tangan doang udah jadi gitu ya Pak. Iya. Terus 3 bulan terakhir kalau nggak salah itu berupa uang kan. Iya. Nah itu orang baru nyari saya. Saya giniin dong petugasnya. Dari dulu kemana aja? Kenapa dulu saya nggak dicari, giliran ini susah harus KTP, saya dicari. Diem aja. Untuk pencairan validasi Mbak KTP ya. Iya betul, yang terakhir itu kan. Kalau bansos dulu kan diantar-antar sama orang RT kalau nggak salah ya. Iya. Mau itu siapa yang terima ya kita nggak tahu. Iya betul. Tapi Ibu KTP DKI Ibu ya? Enggak, Bekasi. Oh, Bekasi. Oh, Pondok Gede ya maksudnya. Masih Bekasi ya? Iya. Nanti kalau boleh tahu nanti Ibu saya tanya, nanti saya cantumin nomor alamatnya Ibu, kalau boleh tanya nomornya sama mungkin nomor rekening kali aja ada yang mau membantu untuk pengobatan anaknya Bu, untuk buat tambah-tambah gitu. Kembali lagi saya mau nanya, ini sih lebih ke menginspirasi Bu ya. Apa yang ngebuat sosok Ibu Sulfa ini kuat? Ya anak-anak. Cuma anak-anak. Yang bikin semangat, apalagi ada si Botot. Itu bikin semangat saya. Dulu malah sering banget dia masuk rumah sakit Pak. Sekarang aja udah enggak. Dulu mah. Saya udah air mata sampai habis. Saking pengen dia sembuh gitu loh. Cuman gimana? Nggak bisa kan. Kalau Down syndrome itu nggak bisa sembuh. Tapi BPJS gratis punya nggak Bu? Punya. Gratis kan ya? Kalau dulu kan iya cuman perawatannya doang kan maksudnya. Nah sekarang kan saya nggak ada waktu untuk harusnya sih ada apa sih namanya terapi ya. Iya Terapi. Cuman saya nggak ada waktu jadinya saya stop. Saya ajarin aja di rumah gitu jalan gitu. Udah bisa sih alhamdulillah sekarang jalan. Kalau maaf Bu, lagi bapaknya belum pernah tengok sama sekali Bu. Nengok sih nengok cuman ya begitu. Oh nengok ala kadarnya aja Bu ya. Saya tinggal balik lagi ke orang tua pulang. Tapi aslinya orang mana Bu? Saya orang Jawa. Jawanya mana? Jawa Tengah. Cuman emang rumahnya udah dari dulu dari kecil di sini Pak. Oh di perantau emang dia dulu di Pondok Gede situ ya? Iya. Pondok Gede ngontrak rumah sendiri Bu? Ya. Kontrak apa rumah sendiri Bu? Rumah ibu, rumah sendiri. Oh rumah ibu ya. Saya tanya-tanya, ibu kan ojek online nih, kali aja tahu yang lagi rame lagi. Biasanya kan sambil nunggu penumpang mungkin dia lihat HP ya. Pernah dengar Pak Jokowi sekarang kan lagi sakit tuh katanya sih, saya belum pernah lihat, cuma lihatnya di berita. Menurut ibu pandangan orang awam nih kan, kalau berita-berita kayak gitu gimana Bu? Responnya sebagai masyarakat bawah? Saya sih nggak begitu menyimak ya Pak tentang kasus Pak Jokowi itu, cuman suka ngelihat aja di YouTube gitu, yang katanya kena karma lah, apalah gitu. Makanya cuman ya sepintas-pintas aja, saya nggak nyimak banget sih, nggak tahu, nggak mau tahu juga. Udah capek dengan hidup sendiri aja. Mau ngurusin orang lain ya. Betul. Iya tambah lagi Pak Jokowi diisuin soal ijazah. Ya, soal ijazah itu kan sempat sampai sekarang aja masih rame kan. Soal dibilang ijazah palsu, kenapa nggak dulu waktu jadi presiden aja ya diprotes ya. Kalau emang palsu Bu ya. Biasalah, orang-orang nggak suka kan gitu Pak. Iya benar. Kenapa nggak jadi presiden baru sekarang diprotes gitu. Tambah lagi Pak Jokowi juga kelihatan banyak pikiran sih Bu. Anaknya kan juga kan ada surat pemakzulan tuh Gibran kan mau dimakzulkan. Biasa gitu kan orang-orang politik lah ya. Ingin digantikan atau apa, mungkin sebagai bapak ya kelihatannya mungkin stres kali ya mikirin itu ya. Kembali lagi kalau soal politik ya kalau orang masyarakat umum ya mending buat hidup aja Bu ya daripada ngurus orang lain ya. Tapi Ibu sekarang Pak Prabowo jadi presiden. Harapan Ibu kepada Pak Prabowo apa Bu? Untuk semua sih, khususnya untuk kita masyarakat bawah itu apa Bu? Karena beliau kan 20 tahun kan ya, jadi presiden. Saya tuh ya
coba sistemnya kayak di luar negeri gitu Pak. Nggak ada batas-batas namanya Kerja. lamar kerja, batas umur sekian-sekian tuh pengennya begitu gitu. Justru kan kalau kayak kita yang udah tua-tua malah semangat kan Pak kerjanya. Itu dia Pak. Yang saya pengen tuh begitu. Itu yes, itu ada aturan di Undang-Undang Tenaga Kerja Bu ya, kalau nggak salah ya, batas usia SMA itu berapa, D3 berapa, S1 berapa kan gitu kan. Iya sih. Kalau yang udah punya pengalaman, expert berapa. Tapi balik lagi sih Bu, kadang-kadang kita kerja pun harus ke orang dalam bahasa gitu Bu ya. Kalau kita masyarakat awam yang nggak punya relasi ya, kita itu miskin ya miskin-miskin lagi terusnya. Jadi nggak ada sistem yang mengatur, oh maaf ya, istilahnya gini lah, perusahaan orang yang ekonominya mungkin dibilang tidak mampu lah, prioritas untuk bekerja kan nggak seperti itu. Lebih ke tupelnya lah, di bawaan siapa lah, harusnya kan kalau untuk memperbaiki masyarakat bawah ya itu kan, dilihat dulu, oh ini dari kalangan mungkin kurang mampu ya, ingin memperbaiki kehidupan ya diterimalah, atau juga mereka kan kerja nyari duit beneran gitu. Beda kalau orang titipan ya kerja karena ada bosnya, ada titipan, jadi kan setengah-setengah Bu ya. Ibu kalau pulang narik kira-kira jam berapa Bu biasa Bu? Paling lama malam aja? Jam 9 Pak. 9 malam. Karena kan sekarang harus ngalah begitu kan, tadinya kalau waktu dari pagi sampai itu sore doang, jam 4 jam 5 udah pulang saya. Dulu waktu full dari pagi. Kalau sekarang kan jeda dulu, jadinya pulangnya agak mundur jadinya gitu. Oh, jeda karena ngurusin jemput anak Bu ya? Iya. Kalau udah mandiri Bu ya, yang kakaknya Bu ya, ngurusin adiknya ya? Saya mau nanya lagi, hal yang harapan Ibu kepada ketiga anak Ibu apa Bu? Pengennya ya pengen lebih baik dari saya, jangan kayak saya lagi katanya. Makanya sempet kan emang bapaknya tuh pernah bilang gak usah sekolah lagi, cuman di diri saya bisa. Tanpa kamu saya bisa, kayak gitu. Tapi yang kelas 2, kelas SMP sama 1 SMA Bu ya? Ya. Pasti kayak. Oh, makanya nanti saya minta nomor, kali aja ada orang-orang yang baik untuk, kali aja anak nanti kalau lulus ada yang bantuin untuk kerja atau apa gitu. Karena di YouTube kami sih biasanya nonton banyak sih Bu ya. Kalangan politik juga banyak nonton. Semoga aja jadi wasilah obrolan ini dan menginspirasi. Soalnya kan di luar sana kan banyak para koruptor kan, korupsi uang gila-gilaan, miliaran, dampaknya kan masyarakat bawah ini kan istilahnya kan, betul, Pak. dirugikan Bu ya. Secara menurut dia nggak dirugikan, menurut kami ya dirugikan. Ya itu kan kerjaan susah, mau beli apa susah, orang mau belanja juga susah kan gitu. Paling malam pulang ngecek jam berapa Bu? Jam 9. Oh jam 9 tadi ya. Paling jauh. Tadi Paling kan jauh, saya Ibu pernah. Pondok Gede. Tangerang sekarang saya kan pernah, Pak. Tangerang. Ini kan Tebet ya, lumayan lah ke Tangerang. Ada cerita Teluk Naga sana Pak, saya pernah jauh. Teluk Naga sana. Dari Tebet lagi ya, Tebet Teluk Naga. Bawa ke sana Bu ya. Dibilang rezeki ya, kalau baliknya dapat orang kosong. Biasanya lebih kosong. Iya, kalau nggak balik ya udah. Resiko. Ada nggak Bu kendalanya Ibu, kan ini ojek online ya? Kendala dalam arti ya cobaan lah. Kang ojek kan buat ibu-ibu ini, khususnya perempuan yang ojek Kalau online. saya perempuan lebih sering di cancel. Karena mungkin pada takut ya kalau perempuan yang bawa mungkin gitu. Saya lebih sering di cancel Pak. Makanya lebih baik kadang bawa barang atau food gitu, kalau penumpang ya itu suka banget di cancel Pak. Makanya kadang kalau udah pagi di cancel ya udah. Oh iya, anyep Bu ya. Ya anyep jadinya Pak. Ya ini nih dibuat
pengguna ojek online. Kalau ibu pasti ada cerita sehingga dia mau ngojek online, pasti ada suatu alasan lah sehingga mau ngojek online. Tolonglah jangan di cancel lah gitu. Kalau emang nggak mau dibawa sama ibu-ibu ya gimana lah istilahnya, jangan di cancel kan gitu Bu, ya. Ya pasti perempuan mutusin ngojek online tuh pasti ada alasannya gitu. Nggak mungkin kalau suaminya mampu kuat untuk memberikan nafkah, ya mana mungkin untuk cari nafkah di jalan kan gitu Bu, ya. Betul Pak. Ini kan ya, ini salah satu Bu Zulfa menginspirasi buat saya karena ada faktor anak, suami boleh dibilang apa ya, lebih garis besarnya tidak bertanggung jawab sih, boleh bilang kayak gitulah. Bukti membiarkan istrinya ojek sendiri, anak tiga-tiganya diurus sama istrinya kan. Semoga diskusi ini menginspirasi untuk yang nonton sih Bu, ya. Terus untuk Pak Jokowi, semoga cepat sembuh. Pak Prabowo, ada doa buat Pak Prabowo Bu. Harapan kita kan Pak Presiden Bu, siapa tahu jadi lebih baik gitu. Iya. Semoga apa ya? Tahu saya bingung jadi. Karena beliau kan single factor juga Bu. Tapi laki Pak. Iya sih, presiden lagi ya. Iya, harapan buat Pak Prabowo ke masyarakat kecil lah Bu. Kebijakan apa sekiranya bisa dirasa, Ibu ada saran nggak Pak Prabowo bikin kebijakan ini loh biar kami rakyat bawah langsung merasakan. Bansos yang ada keluarga RT RW yang dapat. Tapi Bapak udah tahu. Udah tahu, saya juga nggak pernah dapat. Tahu keluarga RT semua sama Ya RW. emang sekarang kayaknya kalau misalnya bantuan-bantuan tuh hanya untuk yang keluarganya dulu gitu loh, seakan-akan Pak gitu kan Pak. Iya. Jadi misalnya si A dapat PIP, KJP dapat, apa ini ya, satu orang aja udah berapa Iya. dapat Pak bantuan. KJP udah Sedangkan gede. yang nggak dapat sama sekali kan gitu. Ya nggak merata gitu loh Pak. Judulnya doang di data tapi nggak masuk ke kita yang didata kan, kadang begitu. Malah yang diduluin keluarganya dulu. Buat Pak RW, wali kota, gubernur, tolong tuh RT tuh ditertibkan tuh. Bansos gak nyampe ke masyarakat Pak. Umumnya kayak gitu emang Bu. Iya betul, Bapak tahu kan? Saya ngerasa tahu Bu, karena ada tetangga saya yang boleh dibilang kurang mampu Bu ya. Kok nggak dapet? Jawabannya simpel sih Bu. Ya toh orang Betawi ya, no keluarga RT yang dapat banyak toh. Gitu. Panggilan orang RT itu ya, walaupun nggak semua Bu ya, Iya. tapi oknum-oknum itu ada sehingga kebijakan itu kan nggak sampai ke bawah gitu kan Bu ya. Sangat dirugikan gitu. Ya mungkin nggak tahu gimana caranya nanti ada perubahan mekanisme penyaluran bantuan kan gitu. Ya mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan ya Indonesia menjadi lebih baik. Tidak ada korupsi. Aduh, yang kaya makin kaya, Amin. yang miskin makin miskin malah. Bu, kasih nasihat buat kami Bu, untuk para ibu-ibu yang mungkin yang single factor yang berjuang untuk anaknya yang pertama, yang kedua untuk para koruptor lah, biar kali aja didengar sama mereka yang koruptor. Buat ibu-ibu single factor tetap semangat kan gitu. Kalau untuk negara apa ya Pak? Saya nggak ngerti Pak. Enggak, untuk koruptor, para koruptor yang ngambil uang rakyat tuh. Stop dong, jangan korupsi mulu. Memperkaya diri sendiri kan Pak. Udah gitu dihukumnya cuman begitu doang Pak. Iya benar. Bagaimana mau jerak? Cuman begitu, misalnya itu 5 tahun penjara atau 7 tahun penjara. Remisi. Ya. Udah. Wassalam. Nggak ada yang takut dong Pak kayak gitu Pak. Sisanya masih banyak Bu. Iya, bayar 2M. Duitnya lebih dari 2M kan Iya. Pak? Kan gitu. Tetap aja Bang, ada yang sadar Pak kayak gitu mah. Mau ngeliat uang kan pasti tergiur Pak. Dan penting kalau kita orang bawah, yang penting halal Bu ya. Iya. Halal berkah. Ya, siapa tahu kita hidup susah di dunia, nanti kita di akhirat
surga kan. Amin, amin. Dan sampai kita udah susah di dunia, kita meninggal malah masuk neraka kan gitu. Biarin aja koruptor. Ya, Nggak tahu mau sampai kapan gitu Bu ya. Kita doain aja mereka kan meninggal dalam keadaan baik. Ibu, terima kasih Bu. Ini ada titipan dari temennya Hendri Satrio Bu. Ini maaf, saya bisa bantu buat Terima kasih banyak di Pak. dapur. Ah, Mana sih? Ini ada titipan buat beli minyak. ya, terima kasih Bu, banyak kalau Pak. boleh tahu tadi nomor HP Bu boleh disebut nggak Bu? Kali aja ada orang mau bantu atau apa Bu? Boleh sebut Bu? 0812 0812 9733 9733 5035 5035. 35 Kalau nomor rekening inget Bang apa Bu? 211 Bang apa? BCA Bang BCA nomor rekening 211 211 03 03 72 72 569 569. Atas nama Zulfa. Zulfa aja. Untuk para penonton kali aja yang ingin berbagi rezeki, di sini bukan kita menjual kesusahannya beliau, cuma tadi ngobrol ada cerita yang menurut saya menyentuh karena beliau punya anak yang Down syndrome dan beliau single factor dengan 3 anak, beliau harus berjuang sendiri untuk menafkahi anaknya. Silahkan yang ingin membantu, soalnya sama saya juga orang susah juga, sama-sama susah, pernah merasakan susah juga. Walaupun kita nggak mau ngemis kan tuh ya, kita maunya bekerja yang halal, berkah, siapa tahu Allah kasih takdir yang berubah untuk berbagi ekonomi kita gitu ya. Terima kasih Bu. Ya. Semoga menginspirasi dan didengar para pejabat biar telinganya mendengarkan ke bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.